Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya air yang terkena dengan sesuatu yang najis? Para ulama membagi permasalahan ini menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu yang disepakati oleh para ulama. Dan itu adalah air yang sedikit ataupun air yang banyak. Apabila tercampur dengan salah satu najis, kemudian berubah salah satu dari 3 sifat air tersebut. Baik itu baunya, baik itu warnanya, baik itu adalah rasanya, maka sepakat para ulama bahwasanya air tersebut dihukumi sebagai air yang najis atau mutanajis. Dinukil oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala, ya, di dalam kitab beliau menukil bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya apabila ada air yang sedikit ataupun banyak, apabila tercampuri dengan sesuatu yang najis lalu berubah salah satu dari 3 sifat yang ada pada air tersebut, baik itu rasa ataupun bau ataupun warna, maka dihukumi sebagai air yang najis. Kemudian yang kedua dan masih disepakati oleh para ulama adalah apabila ada air yang banyak, kemudian dia terkena dengan benda yang najis, dia dimasuki oleh benda yang najis namun tidak berubah salah satu sifatnya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah aromanya, maka sepakat para ulama bahwasanya air tersebut tidak dihukumi sebagai air yang najis. Ini 2 perkara yang disepakati oleh para ulama. Kemudian bagian yang berikutnya adalah yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu apabila ada air yang sedikit lalu kemudian tercampuri dengan sesuatu yang najis namun tidak berubah rasanya, tidak berubah pula aromanya atau baunya, tidak berubah pula warnanya. Maka apa hukum air yang seperti ini? Apakah air tersebut dihukumi sebagai air yang najis atau mutanajis, ataukah tetap dihukumi sebagai air yang suci? Ayolah ikhwah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam masalah ini setidaknya ada 2 pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya air yang sedikit apabila tercampuri najis maka dihukumi sebagai air yang najis sekalipun tidak berubah rasanya, tidak berubah aromanya, dan tidak berubah warnanya. Ya. Dan dipatok oleh mazhab yang pertama ini apabila airnya itu dikatakan sedikit apabila adna minal qullatain atau aqal min qullatain, lebih sedikit daripada patokan air yaitu 2 kullah, takaran air 2 kullah. Dan pendapat pertama ini adalah pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah dan salah satu riwayat dari pendapat al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullahu ajma'in. Kemudian ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, pendapat yang kedua atau mazhab yang kedua di dalam masalah ini adalah yang mengatakan bahwasanya air yang sedikit apabila tercampuri dengan najis namun tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, maka tetap dihukumi sebagai air yang suci, tidak dihukumi sebagai air yang najis. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Kemudian salah satu riwayat yang lain dari pendapat al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah. Kemudian pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim. Demikian pula dikuatkan oleh
para ulama mu'asirin zaman sekarang seperti Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dan selainnya. Maka ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa landasan dalil yang kemudian menyebabkan para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini? Di dalam masalah ini ada dua hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedua-duanya dihukumi sahih oleh para ulama. Hadis yang pertama adalah hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu dihukumi sebagai tahur, yakni suci lagi mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, yakni tidak membuatnya najis dengan sesuatu apapun. Yani para ulama mengatakan hadis ini berbunyi bahwasanya atau menyatakan kepada kita bahwasanya air itu dihukumi suci selama dia tidak dibuat najis oleh sesuatu apapun, yakni tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Hadis yang kedua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sahih adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil al-khabath." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu sampai kepada takaran 2 qullah, maka air tersebut tidak ada kemungkinan yakni membawa najis. Maka yang dijadikan dalil adalah mafhum mukhalafahnya, yakni pemahaman terbalik daripada hadis tersebut, yakni berarti apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda air yang sampai kepada 2 qullah maka dia tidak mengandung najis, yakni kebalikannya adalah berarti apabila air itu kurang daripada 2 qullah maka dia dihukumi sebagai air yang najis apabila terkena sesuatu yang najis. Maka dari dua hadis ini para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Hadis yang pertama dijadikan dalil oleh mazhab yang kedua, yaitu pendapat al-Imam Malik dan para ulama yang lain. Sedangkan hadis yang kedua dijadikan dalil oleh para ulama seperti mazhab al-Imam Syafi'i dan selainnya. Maka ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, kesimpulannya adalah permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dan masing-masing mazhab memiliki dalilnya tersendiri. Namun manakah pendapat yang kuat? Maka wallahu ta'ala alam, di dalam masalah ini pendapat yang lebih hati-hati, kami tidak bisa mengatakan mana yang lebih kuat, namun pendapat yang lebih hati-hati wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang diambil oleh mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah dan salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad bahwasanya apabila air itu kurang daripada 2 qullah, kurang daripada 2 qullah, kemudian terkena sesuatu dari najis, meskipun tidak berubah salah satu dari 3 sifat yang terkandung dalam air tersebut, maka tetap dihukumi sebagai najis. Dengan dalil yang sudah kami paparkan tadi, kemudian juga sebagai bentuk kehati-hatian. Dan kalau kita bertanya, berapa literkah takaran 2 qullah tersebut? Maka para ulama membahas bahwasanya 2 qullah itu setara dengan 500 ritl. Ada takaran yang namanya ritlun. Apabila dikonversikan kepada liter, kepada takaran liter, maka 2 qullah kata para ulama adalah setara dengan 160 liter lebih setengah liter. Jadi 2 qullah itu setara dengan 160 liter lebih setengah liter. Maka ini wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang lebih hati-hati. Namun di dalam masalah ini sekali lagi adalah masalah khilafiyah mu'tabarah, pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama. Hadam ini wallahu ta'ala alam. Semoga sedikit ini bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang sedikit ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.